wa ghuslu jami'il abwali wal awrati, dan membasuh semua jenis air kencing dan kotoran, walau kana min ma'kulil lahmi wajib, walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya wajib. Jadi apabila ada air kencing ataupun kotoran yang menempel di badan atau di baju atau di tempat sholat, itu wajib hukumnya untuk dibasuh, sekalipun itu kotoran atau air kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Lantas bagaimana kalau seandainya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, yaitu hewan ghairu ma'kul, hewan yang suci tapi tidak halal dimakan dagingnya, seperti kucing lebih-lebih. Lebih-lebih hewan makul saja hukumnya wajib dibasuh, apalagi hewan ghairu makul dan hewan ghairu tahir seperti itu. Dan bahkan di sini diterangkan kotoran serangga yang menempel di badan atau di baju itu juga wajib dibasuh. Apa itu membasuh? Yaitu mengalirkan air kepada anggota ataupun sesuatu yang terkena najis. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, tata cara membasuh najis. Jadi tata cara membasuh najis itu berbeda-beda tergantung dari jenis najisnya. In kanat musyahadatan bil aini, jika najisnya itu terlihat dengan mata, wahyal musammatu bil ainiyati, dan ini disebut dengan najis ainiyah. Najis yang terlihat dengan mata itu disebut dengan najis ainiyah. Taqumu zawaru ainiha, cara membasuh najis yang terlihat dengan mata adalah dengan menghilangkan benda najis ataupun zatnya najis. Wa muhawalatu zawali awsafiha, dan menghilangkan sifat-sifatnya najis. Min ta'min aw launin aw rihin, dari rasanya atau warnanya atau baunya. Bicara menghilangkan najis ainnya, najis yang terlihat dengan mata, yaitu yang pertama menghilangkan bendanya atau zatnya najis, dan yang kedua menghilangkan sifat-sifatnya najis. Sifatnya najis itu baik berupa rasa atau warna atau bau. Fa'in baqiya ta'mun najasati dhara, jika rasanya najis itu masih ada, dhara, maka berbahaya. Dalam artian masih dihukumi najis. Apabila ada baju terkena najis, kemudian dicuci, ternyata rasanya masih ada. Rasa itu kaitannya dengan zatnya najis. Zatnya najis masih ada, maka baju tersebut masih dihukumi najis. Masih dihukumi najis. Aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra, atau yang masih tersisa itu warna atau baunya yang sulit dihilangkan, lam yadurra, maka tidak jadi masalah. Kalau yang masih tersisa
topiknya usriyah dan topiknya sulit itu seberapa? Jadi kalau seandainya baju yang terkena najis contohnya itu sudah disikat, kemudian sudah dicuci sampai 3 kali, ternyata warna dan baunya tidak hilang, itu namanya sudah usr, sudah sulit, maka hukumnya suci. Jadi apabila ada baju terkena najis, sudah disikat, sudah dicuci 3 kali, ternyata warna dan baunya itu masih ada, itu bagaimana? Apakah hukumnya suci? Suci, karena yang tersisa itu rasa, warna dan baunya. Wa in kanat najasatu ghairu musyahadatin, apabila najisnya itu tidak terlihat dengan mata, wa hiya musammatu bil hukmiyati, dan ini disebut dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak terlihat dengan mata. Bagaimana cara membasuhnya, cara mensucikannya? Fayaqawi jarjul ma'i 'alal mutajannisi biha walau marratan wahidatan. Maka cukup mengalirkan air kepada benda yang terkena najis ataupun badan ataupun apapun yang terkena najis, walau marratan wahidatan, sekalipun sekali aliran air. Jadi kalau seandainya itu najisnya najis hukumnya, contoh baju ini terkena najis hukumnya, najisnya tidak terlihat tapi hukumnya najis, maka dalam membersihkan itu cukup mengalirkan air sekali pada baju tersebut, maka baju tersebut menjadi suci. Thumma astasna musannifu min al-abwali qawlahu illa bawla sabhi alladhi lam yakul ta'ama. Kemudian dari kata abwal itu air kencing. Jadi pengecualian dari kata abwal, al-musannif pengarang kitab ini mengecualikan perkataannya dengan bahasa illa bawla sabhi alladhi lam yakul ta'ama, kecuali air kencing anak kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Jadi air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan itu hukumnya najis mukhaffafah. Cara membersihkannya juga berbeda dengan najis najis mutawassithah. Air lam yatanawwal ma'kulan wa lam mashruban 'ala jihad tawad. Maksudnya ialah anak kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan dan belum mengkonsumsi minuman untuk menguatkan dirinya, menguatkan badannya. Fa innahu ay baulu maka sesungguhnya air kencing anak kecil laki-laki itu bisa suci dengan mencipratan air kepada benda yang terkena najis. Jadi kalau air kencing anak kecil laki-laki, cara membersihkannya cukup dengan mencipratan air kepada benda yang terkena najis. Air anak kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan ataupun minuman kecuali air susu ibunya, yang mana makanan dan minuman itu bukan untuk kekuatan badannya, beda. Jadi kalau sekedar contoh nih, si anak kecil laki-laki itu meminum air susu ibunya, kemudian pas itu dia sakit, berarti minum obat, berarti tercampur. Apakah itu hukumnya takut? Bukan. Kalau cuma sekedar meminum, mencicipi, itu namanya bukan tawadi, bukan untuk menguatkan badannya. Kalau sehari habisnya 3 botol, itu namanya tawadi itu. Ya. Jadi berarti kalau anak kecil laki-laki
yang mengkonsumsi selain air susu ibunya, baru air susu ibunya, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang lain, itu cukup menyimpangkan air kepada benda yang terkena najis. Kalau sering sedikit-sedikit contoh sekedar mencicipi, itu masih dikategorikan najisnya mukhafafah. Terus wal-isyarat tidak mencipratan air, tidak disyaratkan harus mengalirkan air pada benda yang terkena asal dicipratkan, sekalipun airnya itu tidak mengalir, maka hukumnya suci. Fa'in aqala sabilu at-ta'ama ala jihati tawati husila qawluhu qat'an. Maka jika anak kecil laki-lakinya itu sudah mengkonsumsi makanan untuk penguat badannya, maka air kencingnya harus dibasuh secara pasti. Jadi kalau seandainya dia mengkonsumsi selain dari air susu ibunya, ya, seperti susu formula, itu berarti harus dibasuh. Dalam arti cara membersihkan najisnya itu harus dialirkan airnya kepada benda yang terkena najis. Wa kharaja bisabi as-sabiyatu wal unta yusalu min bawlihima. Pengecualian dari anak kecil laki-laki, yaitu anak kecil perempuan dan unta. Beda masalah kalau air kencing anak perempuan dan air kencing unta. Sekalipun keduanya itu hanya mengkonsumsi air susu ibunya, fayusalu min bawlihima, maka air kencing anak perempuan dan air kencing anak kecil unta itu wajib dibasuh air kencingnya. Dalam artian cara mensucikan itu dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena air kencing anak kecil perempuan dan air kencing anak unta, yaitu anak yang mempunyai dua alat kelamin. Wa yashtaratu bi ghaslil mutajannisi urudul ma'i alaihi. Disyaratkan atau di dalam membasuh benda yang terkena najis itu disyaratkan buruk mengalirkan air kepada benda yang terkena najis hingga qalila, jika airnya itu kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Jadi apabila airnya itu kurang dari 2 kula, maka syaratnya itu harus mengalirkan air kepada pakaian yang terkena najis. Jangan pakaian dicemplungin ke air yang ukurannya kurang dari 2 kula. Contoh di ember, nanti kan kurang dari 2 kula ada airnya, kemudian kita masukin baju yang terkena najis, itu tidak akan suci, tetap najis. Syaratnya itu harus dialirkan airnya apabila airnya sedikit. Baik mukisa apabila dibalik maka lam yathur, maka tidak suci. Jadi kalau seandainya baju yang terkena najisnya itu yang dicelupin ke air, maka hukumnya tidak suci, harus dialirkan airnya ke baju yang terkena najis. Amal kabiru fala farqa baina qaulil mutajannisi waridan aw mawrudan. Adapun air yang banyak, fala farqa, maka tidak ada beda antara najis ataupun antara benda yang terkena najis itu yang dicelupkan atau air yang dialirkan, ya. Jadi mau air baju yang terkena najis yang dicelupin ke air ataupun airnya yang dialirin ke baju, maka tetap hukumnya menjadi suci. Seperti kita mencuci baju, mesin cuci, itu taruh dulu bajunya, kemudian masukkan air, setelah itu airnya dikeluarkan.
Karena kalau seandainya dimasukin deterjen dulu, dibilas itu agak sulit juga. Karena nanti ketika masih ada busa itu, hukumnya tidak bisa mensucikan karena mutaghayyir, jadi tidak bisa mensuci. Jadi kesimpulannya, cara membasuh najis itu yang pertama, semua jenis kotor, semua jenis air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu hukumnya wajib dibasuh. Dan bahkan kotoran serangga juga ketika menempel baik pada badan, baju ataupun tempat sholat itu juga wajib dibasuh. Kemudian cara membasuh najis itu ada berbagai macam cara, tergantung jenis najisnya. Kalau najisnya itu najis ainiyah, maka cara membersihkannya itu dengan menghilangkan bendanya najis dan menghilangkan sifat-sifatnya najis. Sifatnya najis itu apa? Yaitu rasa, warna, dan bau. Apabila kita sudah selanjutnya, apabila kita sudah mencuci, kemudian ternyata rasanya masih ada, itu hukumnya masih najis, ya. Hukumnya masih najis karena bendakiyah najisnya itu masih ada. Terus apabila kita sudah cuci 3 kali, kemudian sudah disikat, ternyata bau air dan warnanya itu masih ada, itulah nyaturah, hukumnya jadi suci, tidak jadi masalah, ya. Terus kemudian selanjutnya, apabila najisnya itu najis yang tidak terlihat dengan mata atau najis sufiyah, cara menghilangkan najisnya itu dengan mengalirkan air sekali pada benda yang terkena najis. Kemudian selanjutnya yaitu pengecualian. Jadi air kencing anak kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya, itu air kencingnya tergolong najis mukhaffafah. Cara membersihkannya yaitu dengan mencipratkan air kepada benda yang terkena najis. Terus apabila si anak kecil laki-lakinya itu sudah mengkonsumsi makanan selain dari air susu ibunya, maka harus dibasuh. Cara mensucikan itu harus alirkan airnya. Kemudian pengecualian air kencing anak kecil perempuan dan air kencing anak kecil unta itu harus dibasuh hukumnya. Jadi cara membersihkan itu harus dialirkan airnya. Wajibatu, kemudian syaratnya, apabila kita mencuci atau membersihkan najis pada air yang ukurannya itu kurang dari 2 bulan, harus dialirkan airnya kepada benda yang terkena najis. Jangan baju yang terkena najis dicelupkan ke air. Tapi kalau airnya itu lebih dari